Malam turun bersama hujan bulan Margasirsa. Angin jahat menghempaskan pohon-pohon perdu. Orang-orang bergegas pulang dan menganjing pintu. Hilang sirna segala puja-puji penuh kepalsuan. Dan rasa takut menjelma menjadi maharaja. Hanya seekor makhluk berani tengadah menentang alam. Dialah serigala jantan penghuni rimba yang buas. Dia melangkah di tengah hujan sambil menyeringai. Taringnya memantulkan cahaya kilat. Dan ketika dia meraung penuh keberanian, halilintar berhenti menyambar. Serigala jantan memburu mangsanya dalam hujan. Seorang pemberani mati satu kali. Si pengecut mati setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Mendengar buletin dakwah kafah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali hadir di tengah-tengah Anda semua buletin dakwah kafah. Kali ini edisi nomor 322, 24 Jumadil Ula 1445 Hijriah, 8 Desember 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema, jika bukan untuk Islam, buat apa berburu kekuasaan? Bismillahirrahmanirrahim. Pilpres makin dekat, suasana politik makin terasa hangat, bahkan cenderung mulai panas, terutama di kalangan para pendukung masing-masing capres-cawapres. Para capres-cawapres makin intens tebar pesona, masing-masing berupaya maksimal memoles citra. Sebagian mulai tampak amat dermawan, diantaranya dengan tebar uang recehan dan beras 5 kg. Semua tentu demi meraih simpati dan dukungan, terutama dari rakyat yang kebanyakan awam. Masing-masing paslon tentu berharap mayoritas rakyat memilih mereka menjadi penguasa. Masing-masing capres-cawapres tentu amat berhasrat menjadi pemenang. Masing-masing pastinya berambisi untuk menjadi penguasa. Tentu dengan berbagai cara, kadang tak lagi peduli dengan cara-cara terpuji atau tercela. Pendengar buletin dakwah kafah rahimakumullah, bahaya ambisi terhadap kekuasaan. Jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap ambisi berkuasa ini. Beliau bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarati wa satasiru nadamatan wa hasratan yaumal qiyamah." Sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan, sementara kekuasaan itu berpotensi menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kaum muslim akan bahaya hubbur riasah, cinta kekuasaan. Apalagi jika kekuasaan itu ternyata diraih dengan jalan manipulasi dan rekayasa. Di antara bahaya tersebut adalah bisa mendatangkan kerusakan pada agama para pelakunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinih." 2 ekor serigala yang dilepas kepada seekor domba tidak lebih berbahaya bagi domba itu dibandingkan dengan ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan dalam merusak agamanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berkaitan dengan hadis di atas, Ibnu Rajab antara lain menjelaskan, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengisyaratkan bahwa tidak akan selamat agama seseorang jika dia tamak terhadap harta dan kedudukan dunia. Faktanya memang demikian. Karena ambisi terhadap jabatan dan kekuasaan, tak sedikit orang menghalalkan segala cara. Di antaranya, merekayasa aturan yang ada, melakukan politik uang atau money politik, menipu rakyat dengan pencitraan yang penuh kepura-puraan, dan lain-lain. Pendengar rahimakumullah, kekuasaan adalah amanah. Kekuasaan hakikatnya adalah amanah. Amanah kekuasaan ini bisa menjadi beban pemangkunya di dunia, sekaligus bisa mendatangkan siksa bagi dirinya di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalul imarati malamatun, wa thaniha nadamatun, wa thalithuha azabun minallahi yaumal qiyamah. Illa man rahima wa adala." Kepemimpinan itu awalnya bisa mendatangkan cacian, kedua bisa berubah menjadi penyesalan, dan ketiga bisa mengundang azab dari Allah pada hari kiamat. Kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil. Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis di atas bahwa hanya para pemimpin yang punya sifat kasih sayang dan adil yang akan selamat di hadapan pengadilan Allah di akhirat kelak.
Sikap kasih sayang pemimpin ditunjukkan dengan upayanya untuk selalu memudahkan urusan rakyat, menggembirakan mereka, dan tidak menakut-nakuti mereka dengan kekuatan aparat dan hukum. Adapun sikap adil pemimpin ditunjukkan dengan kesungguhannya menegakkan syariah Islam di tengah umat. Sebabnya, tidak ada keadilan tanpa penerapan dan penegakan syariah Islam. Karena itulah siapapun yang bakal menjadi penguasa, lalu saat berkuasa tidak menjalankan pemerintahannya berdasarkan syariah Islam, maka dia berpotensi menjadi penguasa yang zalim dan fasik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun." Siapa saja yang tidak memerintah dengan apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Qur'an, maka mereka itulah kaum yang zalim. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa saja yang tidak memerintah dengan apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Quran, maka mereka itulah kaum yang fasik. Quran surat Al-Maidah ayat 47. Karena kekuasaan adalah amanah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para pemangku jabatan dan kekuasaan agar tidak menipu dan menyusahkan rakyat. Beliau bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang untuk mengatur rakyat mati pada hari dia mati, sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga bagi dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan para pemimpin yang tidak amanah, yang menyusahkan umat dengan doa yang buruk untuk mereka. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lantas dia membuat mereka susah, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lantas dia mengasihi mereka, maka kasihilah dia. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah kaum muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memberikan amanah, terutama amanah kekuasaan pada orang yang benar-benar layak. Tentu layak berdasarkan kategori-kategori syariah. Di antara bukti kelayakannya adalah memiliki sifat adil, yakni mau menegakkan syariat Islam atas dirinya dan rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut. Juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Quran surat An-Nisa ayat 58. Berkaitan dengan ayat di atas, Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kewajiban pemimpin atau penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Jika ia telah melaksanakan hal itu, maka orang-orang wajib mendengarkan dan mentaati dia. Juga memenuhi seruannya jika mereka diseru. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, demi melayani Islam, kekuasaan tidaklah haram. Bahkan dalam Islam kekuasaan amatlah penting. Kekuasaan itu amat dibutuhkan demi kemaslahatan agama dan umat. Begitu pentingnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berharap dapat meraih kekuasaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Waj'al li min ladunka sultanan nasir." Berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Quran surat Al-Isra ayat 80. Berkaitan dengan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir mengutip Qatadah menyatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amat menyadari bahwa beliau tidak memiliki daya untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau meminta kekuasaan agar bisa menolong kitabullah, menegakkan hududullah, menjalankan berbagai kefarduannya, dan menegakkan agamanya. Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim halaman 1134. Kekuasaan juga harus dibangun di atas pondasi agama, yakni Islam, dan ditujukan untuk menjaga Islam dan syariahnya, serta memelihara urusan umat. Imam Al-Ghazali menyatakan, agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap. Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad halaman 199. Imam Al-Mawardi juga mengatakan berdasarkan dua hal ini, menjaga urusan dunia dan urusan agama,
wajib mengangkat imam atau khalifah agar menjadi penguasa saat ini. Pemimpin umat bertujuan agar agama terpelihara dengan kekuasaannya dan kekuasaan berjalan di atas ajaran-ajaran agama dan hukum-hukumnya. Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din, halaman 220. Dengan demikian, kekuasaan harus diorientasikan untuk melayani Islam dan kaum muslim. Hal ini hanya akan terwujud jika kekuasaan itu menerapkan syariah Islam secara total, memelihara urusan dan kemaslahatan umat, menjaga Islam dan melindungi umat. Kekuasaan semacam inilah yang harus diwujudkan oleh kaum muslim semuanya. Dengan itu, kekuasaan akan menjadi kebaikan dan mendatangkan keberkahan bagi semua. Kekuasaan semacam ini terwujud hanya dalam bentuk pemerintahan Islam, yakni khilafah Islam, yang menerapkan syariah Islam secara kafah, bukan dalam wujud sistem pemerintahan yang anti syariah, baik sistem demokrasi ataupun yang lain. Khilafah Islam akan mengatur urusan kaum muslim dan seluruh warga negara dengan syariah Islam, seperti menjamin kebutuhan hidup mereka, menyelenggarakan pendidikan yang terbaik dan terjangkau, menyediakan fasilitas kesehatan yang layak dan cuma-cuma untuk semua warga tanpa memandang kelas ekonomi. Khalifah akan mengelola sumber daya alam agar bermanfaat bagi segenap warga. Tidak dikuasai swasta apalagi jatuh dikuasai asing, seperti tambang migas, batu bara, mineral, dan lain-lain. Khilafah Islam juga akan menjaga dan melaksanakan urusan agama seperti melaksanakan hudud untuk melindungi kehormatan, harta dan jiwa masyarakat muslim maupun non-muslim. Khilafah Islam juga akan menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia. Khilafah pula yang akan memimpin jihad demi menyelamatkan kaum muslim yang tertindas di berbagai negeri, seperti di Palestina, Xinjiang, Myanmar, dan lain-lain. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, khotimah. Karena itu, kepada siapapun yang punya ambisi berkuasa, apalah artinya kekuasaan jika tidak ditujukan untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kekuasaan seperti itu tidak ada gunanya, bahkan akan berbuah penyesalan dan kehinaan pada hari kiamat. Selanjutnya, kepada seluruh kaum muslim, sudah saatnya Anda memilih penguasa yang mau menegakkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Yakinlah, hanya dengan tegaknya syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan, perubahan yang diinginkan akan benar-benar sesuai harapan, sekaligus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 322, 24 Jumadil Ula 1445 Hijriah, 8 Desember 2023 Masehi. Jika bukan untuk Islam, buat apa berburu kekuasaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 320, 10 Jumadil Ula 1445 Hijriah, 24 November 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema Beginilah cara mengakhiri penjajahan Zionis Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Status negara Zionis Yahudi di tanah Palestina adalah batil karena negara penjajah ini dibidani dan direstui oleh negara-negara besar di dunia seperti Inggris dan Amerika Serikat. Mengakui eksistensinya adalah haram. Karenanya memalukan dan memilukan bila negeri-negeri muslim malah mengakuinya. Semestinya penjajahan kaum Zionis di Palestina harus dihentikan sesegera mungkin. Setiap jengkal tanah Palestina wajib dibebaskan dari pendudukan entitas Yahudi sebagai wujud pelaksanaan perintah Allah SWT dan melanjutkan isi perjanjian Umariyah antara Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan Uskup Yerusalem Sophronius. Pendengar rahimakumullah, negara Zionis itu lemah. Entitas Yahudi yang sering dimitoskan sebagai negara dengan kekuatan militer yang kuat dan canggih akhirnya rontok. Serangan para pejuang Islam pada tanggal 7 Oktober kemarin membongkar fakta bahwa itu adalah narasi bohong yang diciptakan Barat untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Sistem pertahanan Iron Dome yang digembar-gemborkan canggih buktinya bisa diterobos para pejuang muslim. Pasukan dan kendaraan militer mereka yang kabarnya hebat juga dapat dihancurkan. Allah SWT memperlihatkan bahwa mudah saja baginya menghancurkan kesombongan kaum kufar. Selain babak belur secara militer, perekonomian negara Zionis juga ikut terguncang. Menteri Keuangan Yahudi Bezalel Smotrich mengatakan negaranya alami kerugian langsung perang sekitar 246 juta US dollar atau 3,9 triliun rupiah per hari.
Negaranya alami defisit anggaran sampai tembus 22,9 miliar shekel atau sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat selama Oktober 2023. Sementara itu pendapatan negara Zionis selama sebulan terakhir anjlok 15,2%. Entitas Yahudi menyatakan kalau mereka sudah menghabiskan dana sekitar 51 miliar US dollar atau setara 793,5 triliun rupiah dengan kurs 15.560 rupiah per dolar untuk memerangi Hamas. Singkat kata, kaum Zionis di Palestina terancam bangkrut. Inilah yang telah difirmankan Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Anfal ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Pendengar rahimakumullah, akhiri penjajahan. Karena itu, sudah saatnya kedudukan mereka di atas tanah Palestina sebagai penjajah segera diakhiri. Menerima gencatan senjata ataupun solusi dua negara, two-state solution, justru kemunduran. Karena melanggengkan penjajahan kaum Zionis Yahudi. Tanpa kompromi, usir mereka keluar dari tanah air kaum muslimin. Bila kaum muslimin, terutama para penguasanya, benar-benar punya keikhlasan dan tekad kuat untuk mengakhiri penjajahan Zionis Yahudi, bukan langkah sulit untuk mewujudkannya. Karena negara itu adalah parasit yang hidup dari menghisap bantuan negara-negara barat dan dari kepengecutan para pemimpin Arab dan dunia Islam. Ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin secara bersama-sama untuk menghapus kolonialisme entitas Yahudi. Pertama, batalkan secepatnya semua perjanjian damai ataupun hubungan bilateral dengan negara Zionis, serta usir semua perwakilan atau duta serta konsulat mereka dari negeri-negeri kaum muslimin. Haram hukumnya menjalin hubungan apapun dengan negara kafir yang secara real memerangi kaum muslimin atau negara muhariban fi'alan. Allah SWT telah memerintahkan umat untuk memerangi mereka, bukan berdamai dengannya. Firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Syariat Islam juga melarang kaum muslimin bersikap lemah lalu mengajukan perdamaian dengan negara kafir yang memerangi mereka. Firman Allah dalam Quran surah Muhammad ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu. Kedua, hentikan semua bentuk kerjasama intelijen dengan negara Zionis. Kemudian tutup semua akses darat, laut maupun udara, baik dari maupun menuju ke negara tersebut. Bila semua negeri muslim bersatu melakukannya, maka akan membuat negara Zionis terisolasi dari dunia internasional. Kaum Zionis pun tidak bisa keluar dan tidak ada yang bisa pergi ke wilayahnya. Ketiga, menghentikan pasokan minyak bumi. Negeri Zionis mengimpor minyak mentah 20.000 barel per hari, di mana 60% berasal dari negeri-negeri muslim seperti Azerbaijan, Kazakhstan, negara-negara Afrika Barat terutama Gabon. Selain mengembargo suplai minyak bumi ke sana, kaum muslimin harus menghentikan jalur pengirimannya baik lewat laut maupun jalur darat melalui pipa-pipa kilang yang melintasi wilayah kaum muslimin. Embargo minyak bumi ini akan melumpuhkan semua aktivitas negeri Yahudi tersebut. Keempat, memboikot semua bentuk kerjasama dengan mereka, termasuk aktivitas perekonomian dan kebudayaan. Bukan sekadar memboikot produk-produk yang berafiliasi atau berkontribusi pada negara Zionis, tapi para penguasa muslim harus melakukan pemutusan hubungan perdagangan baik ekspor maupun impor dengan mereka. Langkah ini jauh lebih efektif menghancurkan perekonomian mereka. Tidak sedikit negeri muslim hari ini yang punya hubungan dagang dengan entitas Yahudi. Indonesia misalnya
menurut data Badan Pusat Statistik, sejak Januari hingga Oktober 2023 telah mengimpor produk non-migas dari kaum Zionis sebesar 16,97 juta dolar Amerika Serikat. Sementara ekspor Indonesia ke sana sejak Januari hingga Oktober 2023 tercatat sebesar 140,57 juta dolar Amerika Serikat. Kelima, memblokade jalur laut di Mediterania Timur dan Teluk Aqaba untuk mencegah suplai persenjataan ke negara Zionis Yahudi. Selama ini, negara Yahudi dan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat memanfaatkan jalur laut tersebut untuk memasok senjata yang dipakai untuk aksi genosida terhadap warga Palestina. Blokade ini akan menghentikan pasokan senjata yang selanjutnya akan melemahkan kekuatan militer mereka. Keenam, membuka semua perbatasan negeri-negeri muslim untuk pasukan kaum muslimin dari negara manapun agar dapat mengepung negara Zionis dari semua penjuru. Para penguasa negeri muslim harus menghapus sekat-sekat nasionalisme dan membangun ukhuwah Islamiyah agar dapat menghapuskan penjajahan entitas Yahudi di tanah Palestina. Ketujuh, bekerja sama dengan Pakistan untuk memobilisasi dan menyebarkan senjata nuklir taktisnya untuk menghentikan penjajahan dan tindakan genosida serta mengancam negara Zionis agar jangan pernah berpikir menggunakan senjata nuklirnya untuk melakukan pembersihan etnis penduduk Palestina. Kedelapan, kaum muslimin harus memisahkan perdagangan di pasar internasional dari penggunaan dolar sebagai alat pembayaran. Penggunaan dolar telah menguatkan posisi perekonomian Amerika Serikat yang menjadi penyokong terbesar entitas Yahudi. Dengan meninggalkan dolar sebagai alat pembayaran, maka akan melemahkan ekonomi Amerika Serikat yang selanjutnya melemahkan entitas Yahudi. Kesembilan, segera mengadakan pertemuan puncak para pemimpin dunia Islam untuk mengeksplorasi semua opsi geopolitik guna memaksa Amerika Serikat untuk memilih antara melindungi kaum Zionis, kepentingan mereka di Eropa, atau negara-negara Asia Pasifik. Saat ini, konsentrasi Amerika Serikat sedang terbelah antara menyelesaikan konflik Ukraina-Rusia, bersaing dengan Cina dalam perebutan Laut Cina Selatan di Asia Pasifik, dan melindungi entitas Yahudi di Palestina. Selain menguras perhatian, konflik ini juga menguras ekonomi Amerika Serikat. Karenanya, para pemimpin Islam bisa memanfaatkan kondisi ini untuk menekan Amerika Serikat agar mengurangi bahkan meniadakan dukungan terhadap entitas Yahudi. Kesepuluh, melepaskan diri dari berbagai aturan internasional yang sering dipakai negara-negara Barat sesuka hati untuk kepentingan mereka. Berbagai peraturan internasional itu membelenggu dan mengebiri kaum muslimin, tapi membuat negara-negara besar leluasa menekan bahkan menginvasi negara-negara lain. Seperti yang dilakukan Amerika Serikat bersama Inggris melakukan operasi militer ke Irak, Afghanistan, dan Libya. Kaum muslimin harus bertindak sesuai dengan hukum Islam, bukan peraturan internasional manapun, termasuk Declaration of Human Rights. Allah SWT telah berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hukmal jahiliyat yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Wahai kaum muslimin, sungguh Palestina membutuhkan pembebasan nyata. Tidak cukup langkah hanya mengobati mereka yang luka, menguburkan yang wafat, atau memberi makan mereka yang kelaparan. Bersatulah dan bergerak di bawah satu kepemimpinan untuk mengenyahkan entitas Yahudi serta menyelamatkan kaum muslimin di bumi Palestina. Serahkan loyalitas hanya pada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi buletin dakwah kafah edisi 320. Beginilah cara mengakhiri penjajahan Zionis Yahudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar buletin dakwah kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua buletin dakwah kafah. Kali ini edisi 320. 10 Jumadil Ula 1445 Hijriah, 24 November 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema beginilah cara mengakhiri penjajahan Zionis Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Status negara Zionis Yahudi di tanah Palestina adalah batil karena negara penjajah ini dibidani dan direstui oleh negara-negara besar di dunia seperti Inggris dan Amerika Serikat. Mengakui eksistensinya adalah haram. Karenanya memalukan dan memilukan bila negeri-negeri muslim malah mengakuinya. Semestinya
penjajahan kaum Zionis di Palestina harus dihentikan sesegera mungkin. Setiap jengkal tanah Palestina wajib dibebaskan dari pendudukan entitas Yahudi. Sebagai wujud pelaksanaan perintah Allah SWT dan melanjutkan isi perjanjian Umariyah antara Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan Uskup Yerusalem Sophronius. Pendengar rahimakumullah, negara Zionis itu lemah. Entitas Yahudi yang sering dimitoskan sebagai negara dengan kekuatan militer yang kuat dan canggih akhirnya rontok. Serangan para pejuang Islam pada tanggal 7 Oktober kemarin membongkar fakta bahwa itu adalah narasi bohong yang diciptakan Barat untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Sistem pertahanan Iron Dome yang digembar-gemborkan canggih buktinya bisa diterobos para pejuang muslim. Pasukan dan kendaraan militer mereka yang kabarnya hebat juga dapat dihancurkan. Allah SWT memperlihatkan bahwa mudah saja baginya menghancurkan kesombongan kaum kufar. Selain babak belur secara militer, perekonomian negara Zionis juga ikut terguncang. Menteri Keuangan Yahudi Bezalel Smotrich mengatakan negaranya alami kerugian langsung perang sekitar 246 juta US dollar atau 3,9 triliun rupiah per hari. Negaranya alami defisit anggaran sampai tembus 22,9 miliar shekel atau sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat selama Oktober 2023. Sementara itu pendapatan negara Zionis selama sebulan terakhir anjlok 15,2%. Entitas Yahudi menyatakan kalau mereka sudah menghabiskan dana sekitar 51 miliar US dollar atau setara 793,5 triliun rupiah dengan kurs 15.560 rupiah per dolar untuk memerangi Hamas. Singkat kata, kaum Zionis di Palestina terancam bangkrut. Inilah yang telah difirmankan Allah Ta'ala dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Pendengar rahimakumullah, akhiri penjajahan. Karena itu, sudah saatnya kedudukan mereka di atas tanah Palestina sebagai penjajah segera diakhiri. Menerima gencatan senjata ataupun solusi dua negara, two-state solution, justru kemunduran. Karena melanggengkan penjajahan kaum Zionis Yahudi. Tanpa kompromi, usir mereka keluar dari tanah air kaum muslimin. Bila kaum muslimin, terutama para penguasanya benar-benar punya keikhlasan dan tekad kuat untuk mengakhiri penjajahan Zionis Yahudi, bukan langkah sulit untuk mewujudkannya. Karena negara itu adalah parasit yang hidup dari menghisap bantuan negara-negara barat dan dari kepengecutan para pemimpin Arab dan dunia Islam. Ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin secara bersama-sama untuk menghapus kolonialisme entitas Yahudi. Pertama, batalkan secepatnya semua perjanjian damai ataupun hubungan bilateral dengan negara Zionis serta usir semua perwakilan atau duta serta konsulat mereka dari negeri-negeri kaum muslimin. Haram hukumnya menjalin hubungan apapun dengan negara kafir yang secara real memerangi kaum muslimin atau negara muhariban fi'alan. Allah SWT telah memerintahkan umat untuk memerangi mereka, bukan berdamai dengannya. Firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Syariat